Berat tuh pertanyaan. Hidup itu dimulai dari membuat pilihan dan berakhir dengan membuat. Jadi itu tidak seperti bisa menjawab soal bakso itu rasanya apa atau es krim itu rasanya apa. Handphone. Gimana sih cara abang menanggapi para haters? Dalam hidup kita tidak boleh tergantung kepada sikap orang terhadap kita, karena yang paling penting adalah apa sikap kita terhadap diri kita, terhadap keyakinan kita, terhadap pikiran kita, dan itu yang akan menentukan cara kita bersikap kepada orang lain. Kalau kita tidak percaya diri, maka setiap kritik dan gangguan orang membuat kita gelisah. Tapi kalau kita percaya diri, kita tenang dan membaca kebencian orang bahkan sebagai hiburan dalam hidup. Dan saya menganggap kalau di sosial media, haters itu adalah hiburan yang saya nikmati sebagai cara kita mengaca diri, ya, sambil tersenyum, karena kadang-kadang yang menulis juga kita tidak tahu, yang menyampaikan kritik atau makian kita tidak tahu. Malah di dalam Twitter saya menulis akun saya mengatakan silakan mencaci atau membenci, saya tidak ada masalah, ya, karena itu mungkin juga baik bagi yang memaki supaya terlampiaskan kemarahannya. Dan saya kadang-kadang juga mengatakan bagian dari tugas kita sebagai pejabat publik itu adalah menjadi sasaran makian orang yang kecewa, nggak apa-apa. Dari manakah pengalaman, pengetahuan, keyakinan itu Anda dapatkan? Ya, semua ilmu dari belajar, dari membaca, tapi setelah dewasa menjadi mahasiswa aktif diskusi, kelompok studi, ya kan. Lalu kemudian senang bertemu dengan kaum intelektual. Dulu saya kalau baca koran zaman belum ada sosial media kayak sekarang, setiap saya baca koran pagi, maka saya melingkar nama orang yang dikutip oleh koran pagi itu dan yang menulis opini di koran pagi itu. Setelah itu saya cari orangnya, lalu saya bertemu dan berdiskusi. Itu cara saya berteori. Penulis dan yang dikutip di koran itu adalah pucuk-pucuk dari pikiran dalam tubuh bangsa kita. Nah, yang mudah diakses ya kita akses. Tentu ada yang nggak bisa diakses, pejabat, menteri, presiden yang nggak bisa diakses. Tapi kalau yang bisa diakses ya kita akses dan berdiskusi. Itu cara kita istilahnya mengkalibrasi pikiran kita dengan mereka. Apa enaknya dan tidak enaknya jadi wakil ketua DPR RI? Saya nggak bisa jawab kasus itu enak tidak enaknya. Mindset kita harus disetting untuk menikmati pekerjaan, untuk menikmati tugas, dan itu bukan soal enak tidak enak, tapi soal pertanggungjawaban, soal amanat. Dan kalau melaksanakan amanat tuh jangan mau enaknya saja, ya apapun resikonya harus diterima. Jadi itu tidak seperti bisa menjawab soal bakso itu rasanya apa atau es krim itu rasanya apa. Jadi kita nikmati karena ini adalah amanat, itu saja. Apa itu cita-cita Bapak sejak SMA? Apa yang ingin Anda lakukan setelah pensiun dari anggota dewan nanti? Orang kampung tuh cita-citanya sederhana,
pengen sekolah, kadang-kadang pengen sekolah, tapi nggak tahu mesti jadi apa, yang penting sekolah. Tapi setelah kita ke kota, kebetulan saya kuliah di Jakarta, di UI, kemudian pengen jadi orang yang fungsional ya. Tapi cita-cita tradisionalnya itu adalah berjuang, kalau nggak berjuang mengajar, kalau nggak mengajar ya cari rezeki yang halal yang bisa bantu orang. Itu aja. Setelah pensiun, Pak? Setelah pensiun ya kembali ke situ lagi, mengajar, ya kan, jadi guru, ya begitulah cita-cita orang kampung. Apa yang diajarkan orang tua sehingga membuat Abang jadi orang yang berani dan tegas seperti saat ini? Orang tua orang kampung, dan di kampung itu realitas itu kentara, ya, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang disebut keyakinan, mana yang disebut dengan kebenaran. Pemahaman itu fundamental, dalam dan kuat karena pendidikannya dari kecil, dimulai dari pendidikan agama, ya, belajar mengaji dan seterusnya, ya, tumbuh dengan prinsip-prinsip. Nah, prinsip itu lahir dari keyakinan itu lahir dari pemahaman itu lahir dari kemampuan membaca, ya, mengalami, dan itu menjadi sikap jiwa yang menggerakkan pikiran dan badan kita. Jadi itu sama dengan pertanyaan yang lainnya. Ini soal berani, bukan soal berani tidak berani, tapi soal sikap kita kepada kebenaran. Dan sikap yang paling benar terhadap kebenaran itu adalah benar, ya. Jadi kadang-kadang saya mengatakan lebih baik kita menjadi benar daripada kita menjadi sopan, karena benar adalah sikap jiwa yang akan kita pertanggungjawabkan. Sementara kadang-kadang sopan santun itu adalah entertainment kita kepada orang lain atau kepada keadaan yang keluar dari kebenaran, dan itu akan kita sesali kalau kita jadikan pendirian. Itu sebabnya saya mengatakan menjadi benar lebih baik daripada menjadi sopan. Melindungi keluarga dari fitnah-fitnah politik. Ya, kita fungsi sebagai orang tua harus tetap berjalan, fungsi sebagai bapak, sebagai suami harus tetap berjalan, lalu berfungsi sebagai yang memberikan pengetahuan kepada mereka. Setelah diberi pengetahuan, diberikan keyakinan. Setelah diberikan keyakinan, diberikan kepercayaan diri, dididik supaya confident, ya, supaya tahan dengan bantingan-bantingan dalam ujian hidup, gitu. Ya, itu yang kita lakukan secara rutin sehingga mereka betul-betul bisa menjadi yang tahan dengan ujian dan realitas. Gitu aja. Selama Bapak menjabat anggota DPR, pernahkah dihadapkan pada dua kondisi yang sangat sulit, di mana Bapak harus memilih salah satu tetapi keduanya tidak sesuai hati nurani? Hidup itu dimulai dari membuat pilihan dan berakhir dengan membuat pilihan. Jadi selalu pilihan di dalam hidup kita hadapi setiap hari. Dan itu sebabnya yang kita latih dari hidup itu adalah memahami mana yang benar dan mana yang salah, lalu kemudian membuat pilihan secara meyakinkan, dan yang ketiga adalah menerima konsekuensi dari keputusan kita, sehingga yang berat itu terasa ringan aja, kita jalani aja hari-hari. Kapan terakhir Bang Fahri Hamzah makan sepat dan singan? Berarti yang nanya orang Sumbawa atau orang NTB. Sepat itu saya pernah melihat sepat itu cuman yang mirip sepat itu cuman di satu negara, di Peru, namanya ceviche. Ya, sepat itu
ikan dibakar, lalu dicampurkan dengan biasanya di kampung tuh air mentah, kemudian asem, ya, garam, apa itu, jeruk dan daun-daun, timpai aja di situ. Jadi saya anggap itu sebagai salad, ya. Tapi itu nggak tahu kreasinya datang dari mana, karena di seluruh Indonesia sepatu nggak ada. Ya tentu kalau kita kerinduan bisa dibikin di rumah, suruh saudara, ya. Sebab ini masakan yang hanya bisa orang Sumbawa yang buat, ya. Kalau singgang itu mirip palu mara di Sulawesi Selatan, ya. Karena memang orang Sumbawa itu adalah keturunan dari orang-orang Sulawesi, jadi banyak kemiripan kulinernya. Sama di sini juga ada beberapa restoran Sumbawa yang bisa dikunjungi kalau kerinduan kuliner datang dan tidak lagi diet. Yang ke-8, Bang FH mengapa tetap bertahan saat PKS tak lagi menganggap pengorbanan dan perjuangan Abang untuk jamaah ini? Nggak boleh mengambil masalah seperti ini sebagai persoalan pribadi. Ini adalah persoalan perjuangan, persoalan kelembagaan. Maka kita ikut prosedur hukum, ketentuan hukum, dan keputusan negara. Kalau negara mengatakan saya sudah menang, ya berarti saya adalah anggota partai, dan ikuti saja keputusan pemerintah dan hukum kita, Mahkamah Negara. Jadi tidak diambil pribadi, apalagi karena kader-kader, ya, memberikan saya dukungan setiap hari, tambah banyak yang memberikan dukungan. Ini hanya soal 1-2 orang saja yang tidak mau mengakui keputusannya yang salah. Itu saja. Apa kebiasaan yang hampir tak pernah Bang FH tinggalkan tiap hari? Handphone. Karena di handphone tuh ada semua hal. Ada keluarga, ada pekerjaan, ada Al-Quran, ada buku, ada pesan, ya, ada games. Pokoknya sekarang handphone, semua jawabannya ada di handphone. Oke.